Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan Pak Imam. Hari ini merupakan giliran kelompok kami, grup 2, untuk mempresentasikan materi chapter 17, yaitu Leadership, Organization, and Corporate Social Responsibility. Jadi ada 4 hal yang nanti akan kita bahas, yaitu Global Leadership, Organizational Structure, Lean Production, dan Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok 2. Arif. Dan sebelum saya. Arif dan Safa. Oke, kita mulai. Untuk materi presentasi ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama akan dipresentasikan oleh saya. Silakan, jangan lama nih. Oke. Boleh next, Mas Arif? Oke. Jadi, apa sebenarnya yang membuat perusahaan global itu bisa sukses di abad 21? Dalam chapter ini, ada 3-4 hal utama yang sangat menentukan, yaitu leadership, organizational structure, lean production, dan corporate social responsibility atau yang biasa disebut CSR. Pertama, dari sisi leadership. Pemimpin global itu harus punya visi yang jelas dan mampu menyesuaikan strategi global dengan kebutuhan lokal. Contohnya, kita bisa ambil contoh dari McDonald's, di mana secara global mereka punya brand dan standar yang sama, tapi di Indonesia mereka menyesuaikan menu dengan selera lokal, seperti nasi dan ayam serta sambal. Yang kedua, organizational design, di mana semakin banyak perusahaan secara global, struktur organisasinya juga berkembang menjadi lebih kompleks supaya koordinasi antar negara tetap efektif. Kita bisa ambil contoh dari Samsung yang punya operasi, produksi, dan pemasaran di banyak negara, tapi tetap terintegrasi secara global. Yang ketiga, lean production. Konsep ini terkenal dari Toyota melalui Toyota Production System. Intinya perusahaan berusaha mengurangi waste, meningkatkan efisiensi, tapi tetap menjaga kualitas produk. Misalnya, Toyota menggunakan sistem just in time supaya stoknya tidak berlebihan dan proses produksi menjadi lebih efisien. Dan terakhir, ada corporate social responsibility, di mana saat ini perusahaan tidak hanya fokus mencari profit aja, tapi juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakatnya. Contohnya Nestle, nanti akan kami bahas di case study di belakang, bahwa Nestle melalui program Sustainable Cocoa Sourcing, itu membantu para petani kakao atau petani coklat, sekaligus menjaga keberlanjutan supply chain mereka. Jadi, perusahaan global yang sukses itu bukan hanya yang besar secara bisnis, tapi juga punya leadership yang kuat, organisasi yang adaptif, operasional yang efisien, dan tanggung jawab sosial yang baik. Boleh lanjut, Mas Arif, di slide berikutnya. Oke, pada bagian ini kita akan membahas terkait global leadership, yaitu bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin perusahaan di pasar global yang sangat beragam. Jika kita bisa ambil quotes dari seorang CEO, yaitu Carly Fiorina, dia merupakan former CEO dari HP atau Hewlett Packard. Dia bilang bahwa leadership is not about hierarchy or title or status. It is about having influence and mastering change, about empowering others to reach their full potential. Jadi leadership itu nggak cuma jabatan atau status, tapi tentang gimana seorang itu bisa memberikan pengaruh, menghadapi perubahan, dan membantu orang lain berkembang. Pertama, ada cross-cultural fluency. Ini pemimpin global harus memahami bahasa dan budaya yang berbeda. Misalnya sekarang jutaan anak di China itu belajar bahasa Inggris. Karena kemampuan bahasa itu sangat penting dalam bisnis global. Contohnya TikTok itu asalnya dari China, tapi bisa sukses secara global karena bisa memahami budaya dan tren lokal di berbagai negara. Yang kedua, cosmopolitan eksekutif, di mana banyak perusahaan global sekarang itu dipimpin oleh orang dari negara-negara yang berbeda. Berbeda dengan asal perusahaan tersebut.
Contohnya PepsiCo itu pernah dipimpin oleh Indra Nooyi dari India, yang menunjukkan bahwa perusahaan global itu lebih fokus pada kemampuan leadership dan perspektif secara internasional. Yang ketiga ada vision dan execution, di mana pemimpin global itu tidak cukup hanya punya visi yang besar, tapi juga harus bisa menjalankan strategi secara efektif. Contohnya Toyota, yang berhasil menggabungkan efisiensi global dengan kebutuhan pasar lokal, melalui kualitas produk dan sistem operasional yang kuat. Jadi, global leadership ini saat ini bukan hanya tentang memimpin perusahaan, tapi juga kemampuan memahami budaya global, beradaptasi dengan perubahan, dan menjalankan strategi secara efektif di beberapa negara. Boleh next, Mas Arief? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai organizational structure, bagaimana perusahaan itu ngatur organisasinya agar bisa berkembang ke pasar global. Tahap pertama itu biasanya dimulai dari export department. Masih dikelola oleh satu divisi atau satu vice president saja, karena lingkup operasi globalnya itu masih kecil. Lalu berkembang menjadi international division. Contohnya itu kita bisa ambil dari perusahaan seperti Walmart atau Disney yang punya divisi khusus yang mengatur operasi internasional mereka. Berikutnya lanjut ke geographic atau produk. Jadi perusahaan itu membagi organisasi berdasarkan wilayah atau lini produk. Contohnya Samsung yang memiliki divisi smartphone, TV maupun semikonduktor secara global, tapi juga menyesuaikan strategi di masing-masing region. Dan yang paling kompleks adalah matrix atau transnational structure, di mana perusahaan itu menggabungkan koordinasi global dan kebutuhan lokal secara bersamaan. Contohnya Nestle tadi, yang punya standar global tapi tetap menyesuaikan produk dengan selera lokal di setiap negara. Nah, ada beberapa key design principle dalam organizational design. Yang pertama itu flat and simple, di mana banyak perusahaan global sekarang lebih memilih struktur yang lebih sederhana supaya komunikasinya menjadi lebih cepat dan pengambilan keputusan menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, transfer knowledge. Contohnya itu Canon yang membagi aktivitas research and development-nya ke beberapa negara untuk memanfaatkan talent-talent global mereka yang terbaik. Yang ketiga yaitu flexibility first, di mana perusahaan global itu harus fleksibel melihat peluang di beberapa negara. Jadi CEO-nya itu harus bisa melihat dunia sebagai satu pasar besar, lalu menentukan negara mana aja yang punya peluang paling besar untuk investasi dan pengembangan bisnis. Jadi intinya semakin global sebuah perusahaan, struktur organisasinya juga harus semakin fleksibel, sederhana, lean, dan mampu mendukung kolaborasi lintas negara. Next, Mas Arief, slide 5. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu lean production, di mana sistem produksi yang fokus pada efisiensi, pengurangan waste, dan peningkatan kualitas. Konsep ini sangat terkenal dari Toyota melalui Toyota Production System atau TPS. TPS terbukti sangat efektif dibandingkan dengan sistem mass production biasa. Lean production itu bisa meningkatkan efisiensi sampai 50% dan menggunakan ruang pabrik yang lebih sedikit, sekitar 40%. Bahkan, perusahaan seperti Lego itu berhasil meningkatkan on-time delivery sampai dengan 62% dalam 3 tahun setelah menerapkan lean system ini. Nah, ada beberapa konsep utama dalam TPS atau Toyota Production System. Yang pertama itu bahasa Jepang ini ya, Jidoka atau built-in quality. Artinya, kualitas dicegah sejak awal proses produksi, bukan diperiksa setelah produk selesai. Jadi kalau ada masalah, proses bisa langsung dihentikan untuk diperbaiki. Yang kedua, just in time atau JIT. Perusahaan itu hanya memproduksi barang sesuai kebutuhan, jumlah, dan waktu yang dibutuhkan. Contohnya, Toyota mengurangi stok yang berlebihan
supaya lebih efisien dan tidak banyak waste. Yang ketiga, Kaizen atau continuous improvement. Itu semua karyawan boleh memberikan masukan dan melaporkan masalah untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi inovasi itu tidak hanya datang dari manajer, tapi juga dari pekerja di lapangan. Dan yang terakhir, ada downstream link atau dealer network, di mana dealer-dealer Jepang itu biasanya menjaga relationship jangka panjang dengan pelanggan menggunakan database customer untuk memberikan layanan yang lebih personal. Jadi intinya, lean production itu bukan hanya soal produksi yang cepat, tapi bagaimana perusahaan itu bisa menjadi lebih efisien, fleksibel, dan terus melakukan improvement secara berkelanjutan. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Arif. Terima kasih. Ya, baik. Saya kembalikan penjelasan dari Mbak Inita terkait dengan ethics, CSR, dan social business. Di sini sangat penting ya, Bapak Ibu semua, kita harus menerapkan CSR dan dua etika yang dalam kita menjalankan perusahaan. CSR ini sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai bisnis atau goals-nya, karena itu merupakan bagian yang akan terpisahkan strategi atau visi perusahaan. Nah, dalam suatu ekosistem perusahaan, kita mengenal nama itu beberapa stakeholders, baik internal maupun eksternal. Yang pertama itu ada primary stakeholders, yaitu top management. Ada di sini top management itu ya BOD atau BOC kita, lalu ada employee, lalu ada karyawan kita sendiri, terus juga ada customers kita, lalu juga ada shareholders dan juga suppliers. Nah, ini biasanya ada di internal perusahaan sendiri yang harus kita harus untuk ikut membantu membesarkan CSR kita. Nah, CSR saat ini itu bukan lagi sekedar aktivitas, tapi merupakan kegiatan amal perusahaan dan sudah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Sudah banyak perusahaan yang menerapkan CSR ini menjadi bagian salah satu strategi jangka panjang mereka. Nah, di primary stakeholders ini, pihak yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti manajemen, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan supplier. Kemudian ada secondary stakeholders, itu ada media, yaitu ada pers, terus juga ada local communities seperti NGO, Oxfam, mereka pun memiliki pengaruh besar terhadap pemerintah, serta juga praktis CSR ini dapat melihat dari beberapa perusahaan global. Misalnya di sini Starbucks ya. Nah, partner working dengan 20 jam per minggu itu menunjukkan kalau mereka itu ada dukungan buat karyawan. Yang pertama adalah menempatkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian penting dari strategi bisnis. Lalu kemudian ada Unilever, yaitu produknya DAF, Beauty, dan komitmennya di sustainability data palm oil menunjukkan bahwa CSR bisa berjalan beriringan dengan strategi bisnis. Lalu ada produk NND, di mana kerjasama dengan berbagai brand global membantu penanganan HIV, AIDS, dan malaria di Afrika. Nah, dari contoh di atas kita bisa melihat CSR bukan hanya tentang citra, tapi bagaimana perusahaan menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Next. Nah, ini tantangan yang menjadi implementasi CSR di Unilever. Saat ini menjelaskan bagaimana perjalanan transformasi Unilever dan bagaimana kepemimpinan berperan besar dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menjadi sosial perusahaan. Kita mulai dari tahun 1998 di sini ya. The Level Brothers yang didirikan di Port Sunlight UK, di mana meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pembangunan kawasan tempat tinggal yang lebih layak bagi pekerja. Kemudian pada tahun 2008 ada CEO Cash Creditors yang meletakkan fondasi sustainability yang sangat kuat, termasuk keberhasilan kampanye Dove Beauty yang mendapat pengakuan global. Lalu tahun 2009 ada Paul Pullman yang take over di tengah resesi. Namun justru di masa tersebut Unilever memperluas bisnis emerging market seperti India dan China. Nah, strategi keberlanjutan juga terus diperkuat. Pada tahun 2012 Unilever itu membangun pabrik palm oil senilai $100 juta dan yaitu di pengembangan bisnis es krim di US. Lalu pada tahun 2017 Unilever menolak tawaran akuisisi dari Kraft Heinz senilai 1,15 pound sterling untuk menunjukkan identitasnya dalam hal untuk menjaga sustainability. Next. Nah,
Dari kasusnya kita melihat kalau kepemimpinan yang visioner itu mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, inovasi, dan juga tanggung jawab sosial. Dan kita lihat juga di sini ada namanya key takeaways, yaitu terkait dengan apa aja hal-hal yang dirangkum dari tadi ini, yaitu leaders must be cosmopolitan. Maksudnya, yaitu harus mampu menguasai berbagai bahasa dan cultures combined with global visions. Nah, di sini pemimpin global saat itu nggak hanya cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga harus memahami berbagai budaya, bahasa, dan juga perspektif global. Kemampuan ini sangat penting. Kenapa? Karena bisnis modern beroperasi lintas negara, lintas budaya. Udah baik perusahaan-perusahaan sekarang itu yang dia beroperasi secara regional maupun global. Yaitu yang kedua, structure follow strategi. Nah, ini struktur organisasi itu harus menyesuaikan antara strategi bisnis perusahaan. Ketika perusahaan berkembang secara global, struktur organisasi juga harus menjadi lebih fleksibel agar komunikasi lebih cepat dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah lean equals competitive advantage. Maksudnya adalah konsep lean yang seperti dilakukan oleh Toyota Manufacturing melalui Toyota Production System menunjukkan bahwa efisiensi operasional dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Dengan proses yang lebih efisien dan juga lebih adaptif, akan mampu bersaing dengan kompetitor di pasar. Yang keempat adalah CSR is strategic not optional. Maksudnya di sini CSR saat ini itu bukan lagi tambahan, tapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR akan mendapatkan lebih mudah menarik talenta dan lebih kuat menghadapi tekanan dari publik maupun NGO atau non-government organizations. So, dari chapter ini kita bisa sebutkan bahwasanya kepemimpinan organisasi, efisiensi, dan sustainable atau berkelanjutan. Next. Nah, ini ada sedikit jurnal terkait leadership and corporate social responsibility, a comprehensive review and bibliometric analysis by Brini Maheswari, Department of Management in Vietnam. Pada slide terakhir ini, kita membahas hasil penelitian mengenai hubungan antara corporate social responsibility atau CSR. Penelitian ini dilakukan oleh Maheswari dari MIT, International University di Vietnam. Apa yang didapatkan? Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana leadership itu menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan implementasi CSR. Nah, penelitian ini juga menyoroti kalau yang pertama, CSR itu bukan hanya soal kepatuhan regulasi atau membangun reputasi, tapi harus menjadi kemampuan organisasi yang berkelanjutan. Ada beberapa masalah utama yang diidentifikasi di sini. Yang pertama, CSR strategic dilema. Perusahaan harus berkompetensi dan survive, sementara juga harus mengadres social and environmental expectations. Kedua, pendekatan bagaimana leadership terhadap CSR masih sangat beragam. Di sini kita lihat kalau leadership itu sangat dibutuhkan transformational leadership, self leadership, dan juga yang terakhir itu menjadi gender diversity perspective. Nah, penelitian ini menggunakan metode systematic review dengan pendekatan Prisma terhadap 611 artikel dari tahun 1980 hingga tahun 2023. Hasil menunjukkan bahwa penelitian terkait leadership dan CSR harus terus meningkatkan secara signifikan, terutama dalam 14 tahun terakhir. Kesimpulan pentingnya adalah bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap budaya etis perusahaan, hubungan dengan stakeholders, dan pada akhirnya mempengaruhi performa serta legitimasi perusahaan. Dengan kata lain, keberhasilan CSR ini sangat ditentukan oleh kualitas leadership di dalam organisasi. Dan untuk yang slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Januar Arif. Silakan, Mas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik dari jurnal pertama ini, yaitu apa yang sebenarnya ditemukan oleh Maheswari setelah menganalisis 611 artikel selama lebih dari 4 dekade. Sebelum kita bahas hasilnya, saya ingin kita semua punya gambaran dulu tentang seberapa besar skala penelitian ini. Ini sebentar. Oke.
Maheswari menggunakan panduan Prisma yang sangat ketat untuk menyaring artikel. Kemudian menganalisisnya menggunakan Bibliosini dan R untuk melihat pola publikasi, serta untuk memetakan bagaimana konsep-konsep dalam penelitian ini saling terhubung satu sama lain. Kita bicara tentang sesuatu yang punya landasan empiris yang sangat solid. Baik, ada 3 temuan utama. Yang pertama tentang ethical leadership atau kepemimpinan etis. Apa yang dilakukan penelitian ini buktikan bahwa ketika seorang pemimpin secara konsisten menjalankan nilai-nilai etis dalam kesehariannya, ia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar aturan dan kebijakan. Ia juga menciptakan budaya, dan budaya etis inilah yang akan menjadi fondasi untuk pelaksanaan CSR berkelanjutan. Kepuasan kerja meningkat, mereka juga menunjukkan perilaku yang melampaui deskripsi kerja mereka. Dan pada akhirnya, semua itu berkontribusi pada reputasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Intinya, sederhana tapi sangat powerful. Ketika pemimpin berperilaku etis, seluruh organisasi ikut bergerak ke arah yang sama. Yang kedua adalah responsible leadership atau kepemimpinan yang bertanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini terbukti meningkatkan kredibilitas CSR, mendorong perilaku ramah lingkungan, dan mendorong inovasi berkelanjutan. Tapi ada satu catatan penting yang sering diabaikan, dan saya ingin kita semua memperhatikan ini. CSR yang berlebihan tanpa disiplin bisnis yang kuat justru bisa melemahkan kinerja keuangan perusahaan. Artinya CSR bukan CSR yang sebesar-besarnya, tapi harus proporsional, terukur, terintegrasi dengan logika bisnis yang sehat. Dan yang ketiga adalah transformational leadership, kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya mengelola CSR sebagai program rutin, mereka seluruh organisasi untuk bergerak melampaui kepentingan jangka pendek dan menjadikan CSR sebagai bagian dari identitas dan arah strategis perusahaan. Hasilnya, CSR terhubung langsung dengan inovasi hijau, kinerja forma bisnis jangka panjang. Dari ketiga temuan ini, jurnal kemudian merumuskan beberapa rekomendasi yang sangat praktis. Pertama, dan ini yang paling fundamental, pengembangan pemimpin harus mencakup kompetensi etis, tanggung jawab, sekaligus transformasional secara integrasi. Bukan hanya pemahaman kepatuhan regulasi, bukan hanya tahu aturannya, tapi benar-benar menghidupi nilai-nilainya. Kedua, CSR harus di-embedded ke dalam strategi bisnis, tata kelola, keputusan pemasaran global, metrik kinerja, dan penghargaan terhadap karyawan. Sehingga itu merupakan DNA organisasi. Yang selanjutnya, ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan harus dikelola sebagai kapabilitas strategis melalui dialog yang transparan, kolaborasi dengan NGO, dan kemitraan berbasis nilai bersama. Dan keempat, CSR harus diukur di indikator jangka panjang, bukan hanya laporan yang bersifat tahunan, tapi berupa keterikatan, kapasitas inovasi, dan ketahanan terhadap CSR sesungguhnya. Baik, dilanjutkan. Nah, oke. Sekarang kita hubungkan pada bab 17 yang sudah kita pelajari. Jadi bab 17 ini menjelaskan bahwa pemimpin global yang efektif harus mampu membangun visi yang koheren, mengintegrasi efisiensi global dan responsivitas lokal, serta mengembangkan talenta lintas budaya. Jurnal Maheswari ini memberi bukti empiris bahwa semua itu bukan sekedar ideal di buku teks. Gaya kepemimpinan secara nyata membentuk bagaimana CSR dieksekusi, bagaimana kepercayaan dibangun, dan bagaimana kinerja organisasi ditingkatkan. Dan model sintesis yang dihasilkan jurnal ini sangat elegan. Sehingga apabila kita membaca di slide, gaya leadership
atau gaya kepemimpinan itu sejalan dengan budaya etis dan keterlibatan pemangku kepentingan, dan selanjutnya menciptakan strategi CSR. Oke, sekarang kita beralih ke jurnal kedua. Jurnal yang ditulis oleh Hortensia Gorsky dari Romanian German University dan dipresentasikan di International Conference on Knowledge-Based Organization tahun 2017. Kalau jurnal pertama tadi berbicara dari data besar, ratusan artikel, jurnal Gorsky ini mengambil pendekatan yang berbeda. Ia turun langsung ke lapangan dan bertanya kepada para pemimpin, bagaimana sebenarnya kalian memahami dan mempraktikkan CSR dalam organisasi kalian? Dan jawabannya cukup mengejutkan. Isu utama yang ia temukan sangat mendasar, namun sering diabaikan. CSR belum sepenuhnya menjadi agenda kepemimpinan strategis. Coba bayangkan konteksnya, kita hidup di dunia yang menghadapi globalisasi yang semakin intens, kesenjangan ekonomi, perubahan iklim yang semakin nyata, dan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis yang berada di titik yang sangat rendah. Di tengah semua itu, para pemimpin bisnis memiliki peran yang sangat krusial. Mereka tidak hanya mematuhi regulasi yang ada dan berharap semua baik-baik saja. Mereka harus menjadi katalis perubahan yang aktif mendorong organisasinya menuju standar etis dan keberlanjutan yang lebih tinggi. Gorsky mengidentifikasi 4 masalah konkret. Jadi lihat identified problem. Yang pertama, definisi CSR yang tidak seragam. Dalam praktiknya, CSR sering tumpang tindih dengan berbagai istilah, corporate citizenship, keberlanjutan, triple bottom line, etika bisnis, akuntabilitas. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat nyata. Ketika tidak ada pemahaman tentang apa itu CSR, organisasi mudah kehilangan fokus saat merancang program. Setiap departemen bisa mengartikan CSR secara berbeda, dan hasilnya adalah inisiatif yang terpencar-pencar, dan tidak memberikan dampak yang berarti. Masalah kedua, dan ini yang paling mengkhawatirkan menurut saya, orientasi CSR yang masih reaktif. Berdasarkan hasil survei Gorsky terhadap para pemimpin, apa pendorong utama mereka dalam menjalankan CSR? Pertama, tekanan hukum. Kedua, kebutuhan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Artinya, CSR dijalankan karena terpaksa, bukan karena keyakinan. Sementara manfaat etis, manfaat bagi komunitas, dan jangka panjang justru ditempatkan di urutan yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa banyak pemimpin masih memandang CSR sebagai beban yang harus dipikul, bukan sebagai investasi yang akan menghasilkan. Lanjut ke masalah ketiga, kepemimpinan belum menghubungkan CSR dengan kepercayaan secara sistematis. Gorsky menekankan bahwa kepercayaan, etika, CSR, dan kepemimpinan adalah 4 elemen yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dalam praktiknya, CSR masih dipersepsi sebagai respon terhadap tekanan eksternal atau sekedar mengikuti tren. Dan ketika CSR tidak berakar pada kepercayaan yang tulus, ia mudah runtuh ketika ada tekanan eksternal. Lanjut. Oke. Dari 4 masalah yang sudah kita bahas tadi, Gorsky kemudian menggali lebih jauh. Ia mencari akar permasalahan yang sesungguhnya, dan inilah yang ia temukan. Akar masalahnya adalah kesenjangan yang mendasar antara 3 hal, yaitu nilai, tekanan, dan tindakan nyata. Secara kognitif, para pemimpin memahami bahwa CSR itu penting. Mereka bisa menjelaskan definisinya, mereka bisa menyebutkan manfaatnya, tapi secara praktis, pelaksanaan CSR masih berfokus pada 3 hal yang relatif aman. 1, kepatuhan hukum, manajemen citra perusahaan, dan manajemen sumber daya manusia.
Dimensi etis yang lebih dalam dan keterlibatan komunitas yang lebih luas belum menjadi basis pengambilan keputusan strategis yang sesungguhnya. Lanjut ke resikonya. Resiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan ini sangat nyata. Di era media sosial seperti sekarang, hal ini menjadi sangat mahal. Ketika CSR tidak dipimpin secara konsisten dan autentik, organisasi beresiko mengalami apa yang para akademisi sebut sebagai value action gap. Kesenjangan antara nilai yang dikomunikasikan pada publik dan tindakan nyata yang terjadi di lapangan. Dan ketika gap ini terbongkar, kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan hari. Kita semua pernah mungkin melihat contoh nyata dari berbagai skandal korporasi global yang bermula persis dari sebuah inkonsistensi seperti ini. Lalu apa solusinya? Gorski merumuskan 4 rekomendasi yang sangat actionable. Yang pertama, integrasi CSR ke dalam KPI, kepemimpinan, dan sistem manajemen strategis yang secara menyeluruh. CSR harus masuk dalam penetapan tujuan tahunan, evaluasi kinerja pemimpin, manajemen risiko, dan komunikasi internal maupun eksternal. Dengan kata lain, CSR tidak boleh hidup hanya dalam laporan berkelanjutan, ia harus ada dalam setiap keputusan bisnis yang dibuat setiap hari. Kedua, seimbangkan 4 lapisan tanggung jawab dalam model Carroll. Kinerja ekonomi dan kepatuhan hukum tetap penting. Perusahaan yang tidak menguntungkan tidak bisa menjalankan program CSR apapun, tapi keduanya harus diimbangi dengan dimensi etis dan filantropis, bukan sekedar memenuhi kewajiban minimum. Yang ketiga, perkuat keterlibatan komunitas dan ukur dampak lingkungan secara konkret. Program CSR harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata komunitas, bukan hanya kebutuhan citra perusahaan. Ini bisa dilakukan melalui program sukarela karyawan, donasi, kemitraan dengan NGO, dan indikator dampak yang bisa diverifikasi secara independen. Dan terakhir, rekomendasi yang keempat, dan keempat ini yang paling personal namun paling powerful, pemimpin harus menjadi teladan etis yang hidup, bukan hanya di depan kamera atau di laporan tahunan, tapi dalam setiap interaksi, setiap putusan, setiap percakapan di dalam organisasi. Pemimpin yang konsisten antara kata dan perbuatan. Pemimpin tersebut adalah pemimpin yang mampu membangun budaya CSR yang berkelanjutan dari dalam keluar. Oke, setelah ini kita akan membangun fondasi teori yang kuat dari jurnal tadi. Sekarang saatnya kita melihat bagaimana semua itu terjadi di dunia nyata. Studi kasus yang kami pilih adalah Nestlé. Dari program andalannya yang sangat terkenal di kalangan akademisi CSR global, yaitu Nestlé Cocoa Plan. Referensi kita adalah penelitian Mamun yang diterbitkan pada tahun 2025. Jadi ini benar-benar data yang sangat segar, yang masih baru. Mengapa kami memilih Nestlé? Karena ini bukan contoh yang mudah. Nestlé bukan hanya startup yang bergerak lincah dan bisa mengubah arah dalam semalam. Ini adalah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan rantai pasok atau supply chain yang membentang di puluhan negara, melibatkan jutaan petani, dan menghadapi tekanan dari konsumen, investor, pemerintah, dan NGO secara bersamaan. Skala inilah yang membuat tantangan CSR Nestlé sangat berat. Oke, salah satu bahan baku paling strategis bagi Nestlé adalah kakao atau coklat. Kita semua pasti kenal yang namanya KitKat, salah satu produk coklat paling ikonik di dunia. Di balik setiap batang KitKat yang kita nikmati, ada rantai pasok kakao yang panjang dan kompleks.
yang memakan waktu yang sangat lama dalam penyimpanan, permasalahan sosial dan lingkungan yang sangat serius. Mari kita mundur sebentar ke konteks historinya. Sebelum Nestle Cocoa Plant, banyak aktivitas CSR Nestle yang bersifat donasi atau filantropi yang terpisah dari bisnis. Perusahaan menghasilkan keuntungan dari bisnis inti, lalu menyisihkan sebagian kecil untuk disumbangkan ke berbagai program sosial. Tidak ada koneksi yang sistematis antara apa yang terjadi di kebun kakao di Ghana atau Pantai Gading dengan tapi kemudian Nestle menyadari sesuatu yang fundamental. Masalah-masalah di rantai pasok kakao bukan hanya masalah moral yang perlu ditangani secara kewajiban. Masalah ini juga merupakan ancaman nyata terhadap kelangsungan bisnis Nestle itu sendiri. Kalau petani kakao terus miskin, lalu terjadi deforestasi yang terus berlanjut, maka produktivitas terus menurun. Pada akhirnya Nestle tidak akan punya cukup kakao atau coklat untuk membuat KitKat. Inilah momen pivotal yang mendorong pergeseran dari CSR berbasis donasi menuju Creating Shared Value atau CSV, di mana keberlanjutan diintegrasikan langsung ke dalam strategi dan operasi bisnis inti. Bukan hanya program sampingan, bukan PR, tapi bagian dari cara Nestle menjalankan bisnisnya. Isu utama yang harus dijawab oleh Nestle, bagaimana mempertahankan pasokan kakao berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis global sambil sekaligus menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan yang ada di sektor perkebunan kakao. Untuk menjawab pertanyaan itu, Nestle harus menyeimbangkan 4 dimensi secara simultan. Yang pertama, profitabilitas bisnis, karena tanpa keuntungan yang memadai tidak ada investasi untuk program apapun. Kedua, pengadaan yang etis, memastikan setiap biji kakao diperoleh dengan cara yang adil dan bermartabat. Ketiga, keberlanjutan lingkungan, menjaga ekosistem yang menjadi fondasi produksi kakao jangka panjang. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Jadi bagaimana Nestle menjawab tantangan ini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Di slide terakhir ini, kita akan melihat bagaimana Nestle menerjemahkan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang menjadi program aksi konkret terukur dan berdampak nyata. Pada tahun 2009, Nestle secara resmi meluncurkan Nestle Cocoa Plant. Saya ingin menekankan timingnya di sini. Di saat banyak perusahaan sedang memangkas anggaran dan menarik diri dari komitmen jangka panjang, Nestle justru meluncurkan program CSR paling ambisius dalam sejarahnya. Program ini bukan program Nestle sendirian. Perusahaan membangun ekosistem kolaborasi yang sangat luas, melibatkan pemasok langsung, pemerintah, di negara-negara penghasil kakao, berbagai LSM internasional, organisasi sertifikasi terkemuka seperti Rainforest Alliance. Karena memang tidak ada satu pihak pun, sekaya dan sebesar apapun, yang bisa menyelesaikan masalah sekompleks ini sendirian. Strateginya itu ada strategi multidimensi dan menyentuh semua lapisan masalah secara bersamaan. Di sisi peningkatan produktivitas, petani diberikan pelatihan intensif dengan metode pertanian berkelanjutan. Bukan hanya sekedar diajari cara menanam, tapi cara menanam dengan lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Di sisi kualitas genetik, Nestle mendistribusikan bibit kakao unggul yang lebih tahan penyakit dan lebih produktif. Ini investasi yang akan baru terasa di tahun-tahun ke depan.
tahun-tahun kemudian. Di sisi kesetaraan gender, Nestle secara aktif mendukung koperasi perempuan karena data menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam pertanian kakao, namun sering tidak mendapatkan akses yang setara. Di sisi perlindungan anak, sistem pemantauan risiko pekerja anak dibangun secara sistematis dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan intervensi yang terstruktur ketika ditemukan pelanggaran. Dari sisi komunitas jangka panjang, Nestle menginvestasikan sumber daya untuk membangun, merenovasi sekolah serta fasilitas air bersih. Karena mereka paham bahwa komunitas yang sehat dan terdidik adalah fondasi dari rantai pasok yang berkelanjutan. Sekarang hasilnya, setelah dari 1 dekade pelaksanaan program ini, transformasi yang terjadi sangat terukur dan signifikan. Lebih dari 15 juta bibit kakao unggul telah didistribusikan. Lebih dari 150.000 petani mengikuti program pelatihan dan meningkatkan 20-50% baseline mereka per hari. Dampak lingkungan berkurang secara program agroforestasi dan pertanian regeneratif. Kasus Nestle juga mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat berharga. Dan ini yang ingin kami tinggalkan untuk kita semua. CSR yang sejati bukan tentang seberapa besar angka yang tercantum dalam laporan keberlanjutan, bukan tentang seberapa indah program yang diumumkan di press release. CSR yang sejati adalah tentang seberapa dalam kita mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam cara kita berbisnis setiap hari. Dan setiap pilihan strategis. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kepemimpinan yang kuat, struktur organisasi yang tepat, dan komitmen CSR yang otentik bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan itulah inti dari bab 17 dan yang ingin kita baik, itulah inti dari bab 17. Selesai presentasi dari kami. Mungkin Mas Arief, Mbak Yunita bisa menutup. Oke, terima kasih. Tadi sudah kita presentasikan materi dari kelompok 2. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.